Teman-teman sekalian, kita mulai. Kalau sudah berdiri seperti ini, menghadap ke arah kiblat, ya, sudah mulai tegak, apa yang dilakukan? Ya. Baik, kita lihat hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, kita sudah cantumkan nomor hadis 735. Baik. Dari Ibnu Umar, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, ya. Beliau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, jika beliau mulai bertakbir dalam salat. Saya ulang, idza kabbara, jika beliau bertakbir dalam salat, memulai rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Hadza, kalau mulai ini tolong fokuskan. Jadi ini yang pertama. Saya ulang. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bertakbir, jadi salat dimulai dengan takbir. Jika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya gini, sejajar dengan bahunya, hadwa mankibaihi di sini. Jelas ya? Baik, ini bagian yang pertama, didapatkan juga di hadis Muslim nomor hadis 390. Jadi kalau Anda ingin bertakbir, ingat betul ya, sahabat saja memulai salat keliru, kata Nabi ulangi. Jadi bukan di sini, tapi sejajar dengan bahu di sini. Jelas di sini? Baik, ini alternatif yang pertama. Yang kedua, bisa juga Anda lakukan berdasar hadis riwayat Muslim nomor hadis 391. Pelan-pelan dari Malik Al-Huwairith, dari Malik bin Al-Huwairith. Kata beliau, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua telapak tangannya, yarfa'u yadayhi, kan? Yuhadhi bihima udhunaihi, mengangkat telapak tangannya sejajar dengan daun telinganya, cupingnya, sini. Jelas di sini? Pertama di sini, kedua di sini, ya. Tidak lebih tinggi, tidak juga lebih rendah. Jelas ya? Baik, pertama pelan-pelan sejajar dengan bahunya, kedua sejajar dengan daun telinga, pelan-pelan. Kemudian telapak tangan ini tidak terlampau dibuka jemarinya lebar begini, tidak juga dirapatkan begini, terulur seperti biasa menghadap ke arah kiblat. Jadi ketika Anda angkat sejajar dengan bahu begini saja, tidak terlampau dibuka begini, tidak juga dirapatkan begini, tapi terulur biasa begini. Jelas di sini? Baik, kemudian sejajar dengan daun telinga di sini. Baik. Ini disebut dengan takbir apa? Tahu dari mana? Baik. Kalimat takbiratul ihram, baik. Dari mana didapatkannya dan apa maksudnya? Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ya. Mohon izin ya, saya tidak menginginkan menyampaikan sesuatu hanya untuk pengetahuan. Anda harus paham. Kalau ada istilah, pahami kenapa disebut itu. Ya. Baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 238. Harus pakai at ya, bukan Tirmidzi, bukan Turmudi, tapi At-Tirmidzi atau At-Turmudi. Nama aslinya Muhammad. Ya, ingat nama aslinya Muhammad. Berasal dari daerah Tirmidz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Baik. Teruskan dulu. Beliau menyampaikan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus shalat at-tuhur." Pembuka, pengawal salat itu at-tuhur, wudu. Pelan-pelan, at-tuhur itu wudu. Wa tahrimuha at-takbir. Ya, kalimatnya wa tahrimuha at-takbir. Pelan-pelan, sebentar. Kata Nabi, kalau Anda ingin salat, Anda wudu dulu. Kemudian saat Anda ingin mulai, maka Anda mulai dengan takbir seperti tadi. Ya, dan saat takbir ini Anda mesti tahrim. Ya. Tahrim itu segala yang diharamkan, yang ditepikan, yang dilarang, yang tidak boleh dibawa dalam sholat. Jadi, Nabi mengatakan kalau Anda sudah mulai takbir, Anda mesti menepikan, meninggalkan. Ya, awas, hati-hati, menanggalkan segala yang tidak terkait dengan sholat. Ya. Makanya ketika Anda mulai bertakbir, Anda takbir misalnya seperti ini, ya, kenapa tangan Anda diangkat ke belakang seperti ini, walaupun sejajar dengan dada ataupun sejajar dengan daun telinga? Saat kita mulai mengangkat, kata para ulama, ini kita sudah mulai menepikan. Ya. Awas, menanggalkan, membuang segala yang tidak terkait urusan kita dengan sholat, buang ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Ya. Di saat Anda mulai bertakbir, ya, takbirnya kata Nabi mesti tahrim. Ya, tahrim, buang segala yang tidak terkait dengan sholat ke belakang. Ya, jadi Allahu Akbar, buang urusan dunia ke belakang. Ya, jangan dibawa-bawa dalam sholat. Tepikan. Teman-teman sekalian,
Sebentar. Tahrim asalnya dari kata haram ya. Haram, sesuatu yang dilarang, tidak boleh dilakukan. Kalau Anda ingin tepikan yang dilarang itu, Anda jatuhkan, kemudian Anda tepikan dan tidak Anda bawa, maka rumusnya tambahkan hamzah di depan huruf pertama ini. Harakatnya menjadi kasrah ini. Lalu huruf keduanya dimatikan. Tadinya asalnya haram, ya kan? Kemudian matikan huruf pertamanya begini, tambahkan hamzah. Jadi ihram. Pelan-pelan. Dari sini para ulama kemudian membuat rumusan definisi dari hadis Nabi ini. Takbirnya disebut dengan takbiratul ihram. Maksudnya saat Anda mulai bertakbir, Anda jatuhkan, tepikan, tanggalkan semua urusan dunia, buang dia ke belakang. Jangan dibawa. Persoalannya, kenapa kebanyakan orang sholat sering tidak khusyuk dalam sholatnya? Karena saat dia sholat, dunia masih dibawa. Itu yang bikin sholat Anda nggak khusyuk. Jadi begitu bertakbir, Allahu Akbar, tangan diangkat, tapi dunia masih dibawa. Mohon maaf ya, Allahu Akbar, proyeknya masih ada, Masya Allah, ada yang mikirin eksplorasi, ada yang mikirin ini, mikirin itu, macam-macam. Sampai yang kecil-kecil bisa muncul. Karena itu ketika Anda mulai bertakbir, ya, kata Nabi, sudah tahrim, buang, jangan dibawa. Baik, ya Rasulullah, mohon maaf, kita memang ingin dunianya tidak dibawa, tapi dunia yang ikut. Kita sudah coba buang, tapi dia tetap ikut. Bahkan di hadis Abu Daud nomor hadis 666, setan yang masukkan itu. Ya, setan yang hadirkan. Ya. Kata Nabi, fayaqulu udhkur kadza udhkur kadza. Ketika Anda mulai mengangkat begini, setan mulai bermain. Dia katakan ingat ini ya, ingat itu ya. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Karena itulah saya berhenti sebentar di sini. Saya pelankan. Ketika Anda mulai bertakbir, pelan-pelan Anda buang urusan dunia ke belakang. Kalau masih hadir dalam benak Anda, maka kata Nabi, fayaqulu, ucapkan saja. Ucapkan Allahu Akbar. Saya ulang, maka ucapkan Allahu Akbar. Sekarang fokus sebentar ya. Ini yang kita agak penting untuk memahami. Fokus pelan-pelan. Kalau ada sesuatu yang penting, yang sering jadi pikiran, yang sering kita bawa, itu biasanya dalam bahasa Arab disebut salah satu istilahnya dengan makna kabir, sesuatu yang penting, prioritas. Kabir, mudir kabir, bos besar. Masyru' kabir, proyek besar. Sesuatu yang besar seringkali Anda bawa dalam pikiran, terkadang dibawa dalam mimpi, kan? Baik, teman-teman, kalau Anda ingin tepikan ini, mohon izin ya, mohon izin. Bahkan saat Anda kemana pun, biasanya yang penting-penting suka dibawa. Anda ke masjid, kalau masih dunia penting Anda akan pikirkan, Anda akan bawa. Salah satu rumusnya, ketika Anda ingin menepikan yang penting gitu, Anda harus hadirkan yang lain yang lebih penting dibandingkan itu. Dalam bahasa Arab, kalau Anda ingin hadirkan sesuatu yang lebih penting menjadi bentuk superlatif, maka tambahkan ini robah dengan akbar, ganti jadi akbar. Dan yang asal jadi fathah, akbar. Kata Nabi, kalau Anda sekiranya saat bertakbir masih sulit itu, ya ada macam godaan, ada ingatan hadir pada jiwa Anda, maka dengan lisan Anda tegaskan untuk menguatkan pada hati. Saya ulang, dengan lisan Anda tegaskan untuk menguatkan pada hati. Sekarang konsep ini yang pakai orang Jepang. Ya, di antaranya ada orang Korea meniru orang Jepang. Kalau mereka sedang merasa kurang mampu mengerjakan sesuatu, dia akan katakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dia keluarkan lewat lisannya. Itu yang punya kita, itu konsep itu. Yang punya kita. Kata Nabi, saat Anda mulai kesulitan, banyak hal terbawa dalam sholat, angkat tangan Anda, ucapkan Allah, cuma Allah, Akbar, yang paling penting saat ini, yang lain tidak. Saya ulang ya, cuma Allah yang penting saat ini, yang lain tidak. Buang urusan dunia ke belakang. Jelas di sini? Pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi tidak semudah mengucapkannya. Kadang-kadang memang Allah yang penting, tapi yang lain masih ikut juga. Oke? Nah, maka rumus yang terakhir, saya tahan di sini, nanti kita berhenti sejenak. Rumus yang terakhir, ketika Anda mengucapkan Allahu Akbar, tidak hanya di lisan, tapi hadirkan makna Quran surah kedua ayat ke-45 sampai 46. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ini di tafsir di Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Saya lambatkan sedikit. Perhatikan cara mengucapkannya ya, perhatikan. Di saat Anda mulai bertakbir, begini. Buang urusan dunia ke belakang. Tegaskan Allah yang paling penting.
Nah, sekarang bagaimana cara menegaskannya? Lihat, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat tidak mudah dilakukan, akan berat kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Perhatikan ayat 46-nya. Saya lambatkan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Fokus. Allah menyampaikan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu yaitu orang yang saat akan memulai sholat, perhatikan, saat akan memulai sholat dia bertakbir, yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia merasa bahwa dia sekarang sedang berhadapan dengan Allah. Perhatikan. Saya ulang ya. Jadi ketika Anda mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kata Al-Quran, rasakan bahwa Anda sedang dilihat, diawasi. Mohon izin, Anda misalnya sedang berhadapan dengan pimpinan, kan? Sedang dilihat, sedang diawasi, bahkan menteri BUMN-nya ada, ya? Kira-kira ketika Anda sedang berhadapan, bisakah kita melakukan gerakan yang tidak menyenangkan? Tidak. Pasti Anda akan fokus. Dari mulai bicara, dari mulai menata kalimat, ya. Makanya ketika Anda mulai bertakbir, kata Allah, hadirkan suasana kita sedang dilihat. Itu tafsirnya ada di hadis Muslim, nomor hadis ke-8. Ya. Kalau suka mengaji Al-Arba'in, nomor hadis ke-2. Ya. Hadis Muslim, nomor hadis 8. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Ya. Anda mulai beribadah, mulai menyembah Allah, ya kata Nabi, rasakan seakan-akan kau dilihat, diawasi. Ya. Tapi kalau itu juga belum kuat, penutupnya, perhatikan, ini yang paling penting. Maaf. Wa annahu ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Teman-teman kalau suka mendengar kalimat raji'un, 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 biasanya apa tuh? Kata Al-Quran, tidak ada yang lebih penting saat kita mulai bertakbir kecuali Allah. Dia yang bisa menghidupkan, dia yang mewafatkan. Bahkan saat Anda pertama kali bertakbir, saat mulai sholat itu, rasakan sedang diawasi oleh Allah dan mungkin kamu akan dipanggil pulang seketika. Jadi maksud kalau kalimat paling cepatnya, saat Anda mulai takbir, rasakan mungkin Anda meninggal saat itu. Nggak ada yang lebih penting. Mohon maaf, Anda mulai bertakbir Allahu Akbar, Allah yang paling penting, tapi pikiran Anda masih mikirkan, maaf ya, proyeknya, pekerjaannya, di rumahnya, mobilnya, hartanya, seakan-akan kalimat bebasnya, ayo pikirkan sekarang. Jangankan kau pikirkan itu, saya bisa wafat dan kamu seketika, kata Allah. Di ketika Anda mulai bertakbir Allahu Akbar, rasakan. Ya. Bukankah saat sholat kita dipanggil Allah? Dimulai dengan adzan kan? Apa artinya adzan? Yang panggil siapa? Allah. Lewat lisan muadzin. Yang panggil Allah lewat lisan muadzin. Pak Doni sudah dipanggil Allah. Apa maksudnya? Yang terbaik apa? Pak Doni sudah dipanggil Allah. Kira-kira apa maknanya? Kita tiap hari setidaknya 5 kali dipanggil Allah. Diingatkan. Suatu saat kamu akan wafat. Kita akan pulang. Ada yang tidak meninggal? Bisa di antara kita? Boleh yang katakan? Tidak. Yakin akan meninggal? Kapan? Baik teman-teman sekalian, sekarang pun kalau dikehendaki bisa. Tapi kata Allah, tidak ada yang terbaik ketika engkau meninggal dalam keadaan tertakbir, menyebut nama Allah. La ilaha, tidak ada yang paling indah, masya Allah. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Anda saat mulai bertakbir rasakan, boleh jadi satu Anda pulang. Karena itu, ketika kita mulai bertakbir demikian, itu insya Allah setidaknya membantu kekhusyuan hati kita. Dimulai bertakbir, angkat tangannya, pelan-pelan, buang urusan dunia ke belakang, katakan yang paling penting hanya Allah, Allahu Akbar, dan rasakan, barangkali seketika waktunya kita untuk pulang saat itu. Itu insya Allah setidaknya akan membantu keadaan jiwa kita lebih tenang. Jelas di sini? Tahan sebentar, saya sempurnakan dulu. Setelah itu nanti kalau ada pertanyaan, kita langsung saja buka untuk melengkapi dan memahamkan kajian kita untuk saat ini. Pelan-pelan ya, perhatikan, fokus. Dari mulai mengangkat begini, kita masih begini. Kemudian apa yang dilakukan setelah mengucapkan kalimat Allahu Akbar? An-Nasa'i nomor hadis 886. Terdapat juga di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 401. Lihat, saya tutup di sini. Kata Nabi, ya disampaikan fawadha'a yadayhi, ketika mengangkat seperti ini, fawadha'a yadayhi, beliau langsung meletakkan kedua tangannya, Diperjelas di An-Nasa'i, wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra, meletakkan telapak yang kanannya di punggung yang kirinya begini. Pelan-pelan teman-teman, nanti saya contohkan. Pelan-pelan.
kalimat hadisnya langsung. Jadi begitu diangkat begini, langsung letakkan. Ya, langsung itu kalau dalam bahasa hadis artinya tidak menghadirkan gerakan-gerakan lain. Jadi langsung, ya, tidak ada gerakan-gerakan lain yang menyela atau menengahi. Ya. Karena itu mohon izin ya, kalau Nabi sudah contohkan sesuatu, dalilnya satu, contohnya satu, itu tandanya semua kita bisa melakukan yang sama. Jadi tidak perlu terlalu kreatif ya. Misalnya melakukan gerakan yang lain ya. Saya bertakbir biasanya kiri, sekarang saya pengen kanan dulu ya. Jadi begitu Anda angkat, kanannya masukkan ke sini. Ini mohon izin, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan dalil ini ya. Kami punya koleksi 1235 kitab hadis. Itu jangankan yang sahih, yang hadis palsu pun nggak ada. Di pemalsu hadis pun tidak berani memalsukan hadis ini karena sudah sangat jelas ya. Jadi teman-teman ketika bertakbir ingat ya, angkat, langsung letakkan telapak yang kanan, perhatikan, satu, telapak yang kanan menutup punggung yang kiri. Ada 3 gerakan di sini. Ya, lihat satu, seperti ini, pelan-pelan ya. Yang kedua, boleh pergelangan bertemu dengan pergelangan di sini, ala rusri, jadi begini. Ya. Jadi begitu bertakbir, pergelangan ketemu pergelangan di sini. Tapi nggak usah diukur ya, langsung saja. Allah. Yang Anda begitu angkat langsung tutupkan ya. Yang ketiga, ini lewat sedikit sa'id, tapi tidak sampai siku. Sampai sini saja. Ya. Di sampai sini, tidak sampai siku. Pelan-pelan, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang lewat sedikit tapi tidak sampai ke siku. Awas hati-hati ya. Kadang-kadang Anda ada acara subuh gitu kan, sholat di luar suka seperti ini gitu ya. Baik, turunkan sedikit gitu. Jelas di sini? Baik. Bisa juga lapak yang kanan menggenggam punggung yang kiri. Ini. Baik, pelan-pelan. Angkat, disimpan begini, begini atau digenggam seperti ini. Lalu letakkan di dada. Lalu letakkan di dada. Fawadha' ala sadrihi. Baik. Lihat sebentar. Saya berhenti di sini. Di mana letak dadanya? Baik, di mana letak dadanya? Baik ya. Oh, ada yang di sini. Baik, perhatikan teman-teman sekalian, bahasa Nabi ya. Kita berhenti dalam bahasan ini. Bahasa Nabinya mengatakan letakkan di dadanya. An-Nasai nomor hadis 886. Bahasanya menggunakan sadrun. Saya tutup dulu, lihat sini. Kalau ini bukan dada, ini perut namanya. Ya, bahasanya sutra. Ada memang hadis yang mengatakan letakkan telapak tangan di perut itu ada. Tapi hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif, dan dhaifnya itu dalam ilmu hadis tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil untuk beramal. Ya. Hadisnya mungkar. Ya. Nah, teman-teman sekalian, hadis mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sering tertuduh berbuat perilaku yang tidak pantas, sehingga hadisnya tidak diambil. Ya. Nah, jadi ini yang pertama di sini, ini kurang kuat hadisnya. Yang kedua, ini yang lebih kuat, kata Nabi letakkan di atas dada. Nah, dada itu dalam bahasa Arab itu ada 2. Ada yang bagian atas di sini. Pelan-pelan. Pernah lihat salat orang yang letakkan tangannya di sini? Ya, ini bagian atas, dada bagian atas. Ada dada yang disebut dalam bahasa Arab itu berada di rongga antara perut dengan bagian atasnya. Rongga ini yang kosong. Sini. Ulu hati, ya. Nah, jadi di rongga ini, di atas perut sedikit, di bawah dada yang paling atas, ini yang disebut dengan sodrun. Kalau Anda letakkan di sini, ini bahasa Arabnya disebut dengan nahrun. Ya, nahara, nun, ha, dan ra. Ya. Saya boleh hapus dulu yang atas? Ya. Tenang aja ya, saya datang sendiri, langkah sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Izin, saya agak lambatkan sedikit. Lihat sini, fokus teman-teman. Kita hafal surah Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal fasholli lirabbika. Ya, salatlah kemudian sembelih. Kenapa sembelih di situ menggunakan kata nahar? Itu sembelihan khusus untuk unta. Karena unta itu saat disembelih, dia akan disembelih di leher bagian bawah yang dekat dengan dada bagian atas sini. Jadi kalau unta tidak dijatuhkan dulu, dia begitu disembelih langsung pisaunya didekatkan, langsung kemudian diselesaikan ya oleh tukang jagalnya. Nah, ini disebut dengan nahar. Tapi kalau yang di ulu hati di sini, dada bagian bawah yang di atas perut, ini kalimat bahasa Arabnya disebut dengan sodrun. Sodrun, jamaknya sudurun. Jamaknya
Pelan-pelan. Sebentar, pelan-pelan. Sekarang perhatikan. Tadi dalam hadisnya Nabi menyatakan letakkan di mana? Di dada. Dadanya nahrun atau sadrun? Sadrun. Dalam kajian mendalam di ilmu hadis ternyata yang dimaksud oleh Nabi, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini beliau ahli hadis yang memberikan ulasan tentang syarah Sahih Al-Bukhari. Nama kitabnya Fathul Bari. Kata beliau yang paling tepat dalam meletakkan posisi tangan ini, walaupun tidak melemahkan yang lainnya, yang paling tepat di sodron, yaitu rongga atau ulu hati, ma baina sutrah wan nahri, antara perut dengan dada bagian atas di sini. Diletaknya di sini. Ya. Pelan-pelan. Sebentar. Jadi ketika Anda mulai bertakbir begini, akan menghadap kepada Allah selamanya. Lalu mulai kemudian langsung letakkan telapak yang kanan menutup punggung yang kiri di rongga di sini. Langsung di sini. Walaupun para ulama tidak mengecilkan atau melemahkan yang meletakkan di sini, tapi yang lebih tepat kata mereka itu berada di sini. Dari mana taunya ini yang lebih tepat dan apa sebetulnya maknanya? Kenapa mesti kita letakkan di sini? Ya. Baik, pelan-pelan. Tadi masih ingat tidak? Masih ingat? Sebentar. Saat kita mulai bertakbir ada yang menggoda kita. Siapa? Setan. Baik, masih ingat siapa nama setannya? Khanzab ya, di bulan yang lalu. Lihat. Setan itu kalau menggoda itu istilah yang sering kita dengar memberikan apa namanya? Was-was, bisikan-bisikan. Disebut dengan was-was. Bacakan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur. Bukan mahal kan? Tapi sudur kan? Baik, jadi kata para ulama pertama, kenapa tangan Anda kemudian diletakkan di sini, disimpan dalam sudurnya untuk menguatkan keadaan hati kita atau kalbu kita yang seringkali dalam sholat mungkin menerima was-was. Dibeda antara orang sholat begini dengan begini, itu kemungkinan akan bisa lebih tenang, lebih fokus, dan bisa lebih khusyuk dengan meletakkan tangannya di sini dibandingkan dia begini. Jelas sampai sini? Baik. Kita belum selesai. Nanti kenapa yang kanan menutup yang kiri? Kenapa kemudian yang kiri didahulukan dan baru ditutup dengan yang kanan? Apa maknanya semua ini? Itu ada kisahnya dan ada asbabun nuzulnya. Baik, perhatikan Quran surah 11 ayat 114, posisi paling kiri sebelah atas. Ini asal mulanya kenapa tangan diletakkan di dada. Okay. Saya percepat. Ada seorang sahabat sebelum sholat zuhur datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat haddad. Ya, tolong hukum saya. Oleh Nabi didiamkan karena mau sholat. Begitu selesai sholat, dia katakan lagi, ya Rasulullah, aku melihat haddad. Tolong hukum saya berbuat salah. Masya Allah. Kata Nabi, sudah tidak ada hukuman lagi. Dengan turunnya satu surah yang diturunkan dalam sholat tadi. Ternyata turunlah kemudian surah ke-11 Hud ayat 114 itu. Aqimis sholat tarafain nahar wa zulafan minal lail. Tunaikan sholat yang 5 waktu itu, tarafain nahar di ujung 2 siang, maksudnya dari mulai subuh sampai dengan asarnya, wa zulafan minal lail dari maghrib sampai isyanya, 5 waktu. Nah, ini yang menarik. Innal hasanati. Kalau Anda sudah menunaikan sholat dengan baik, ingat ya, ingat pesan ini. Kebaikan-kebaikan yang kita raih lewat ibadah itu pahalanya disebut dengan hasanah. Hasanah. Jadi kalau Anda melakukan ibadah, Anda dapat pahala, pahalanya disebut dengan hasanah. Makanya dunia kita mesti jadi ibadah. Anda kerja jadi ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah. Saat Anda dapatkan pahalanya disebut dengan hasanah. Akhiratnya juga disebut dengan hasanah saat kita mendapatkan surga. Makanya Anda sering berdoa supaya dunianya mendapat kebaikan bernilai pahala, akhiratnya mendapat kebaikan bernilai pahala. Anda katakan apa? Rabbana atina fid dunya fil akhirati wa qina Al-Baqarah 201, posisi paling kanan sebelah bawah. Doa apa namanya? Nah, cuma itu yang ada di Quran sapunya mereka. Sapu jagat, sapu nggak ada jagatnya, jagat nggak ada sapunya, cuma ada yang tahu ya. Al-Baqarah ayat 201. Nah sekarang, ketika Anda sholat yang dilakukan itu dengan gerakannya, bacaannya, niat itu menghasilkan banyak kebaikan, dijamakan menjadi hasanat. Ya, Al-Quran menyampaikan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kalau kebaikan-kebaikan itu sudah datang, maka itu otomatis menutup keburukan-keburukan yang pernah dikerjakan. Sahabat ini karena sudah menunaikan sholat kata Nabi, dengan kamu sholat, maaf, kesalahan kamu yang kecil itu sudah hilang, yang kecil-kecil. Dari sebelah Nabi mengatakan kemudian hadis riwayat Muslim nomor hadis 233. Dan kalimatnya as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna ma lam yakunil kaba'ir. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, termasuk Ramadan ke Ramadan akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kecil sepanjang bukan dosa besar.
mata yang salah lihat, telinga salah dengar, lisan salah ucap, gitu kan? Gara-gara Claudio Bravo nih, Manchester City kalah 4-0 misalkan. Padahal maaf dia aja nggak dengar gitu kan. Anda sudah mulai bicarakan hal-hal yang tidak penting misalnya kan. Itu sudah keliru. Tapi kalau Anda salah ucapkan kalimat-kalimat baik, subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, itu yang menghapuskan dosa kecil Anda hilang, kecuali dosa besar. Nah, teman-teman sekalian, dari situlah kemudian posisi tangan ini yang semula saat sholat tangannya begini, di saat bertakbir itu tangannya begini, asal mula sholat. Mohon izin ya, kalau ada orang sholat tangannya begini, itu tidak harus syiah, tidak semuanya syiah. Asal mula kalimat sholat itu ketika mulai bertakbir tangannya begini. Nanti ada di Al-Muwatta Imam Malik, kitabnya Imam Malik ya. Jadi kalau Anda misalnya, mohon izin ya, Anda ada tugas dan dinas misalnya, taruhlah ada yang di Libya, ya, Tunisia, Aljazair, Algeria, Maroko, atau yang ke Spanyol, Italia, Prancis, itu madhabnya madhab Imam Maliki. Jadi ketika sholat tangannya begini. Jangan diajak ngobrol ya, itu sedang sholat tuh, begitu kalau sudah seperti ini. Nah, waktu di Tripoli dulu dengan teman-teman dari Pertamina juga, ya masuk ke satu masjid, ya orangnya sedang begini, baru masuk gitu kan. Saya nggak pernah jumpa, jarang jumpa dengan orang ini, saya kenal, saya katakan, wallahi, wedak, ya. Demi Allah, kemana aja kamu, nggak pernah lihat ya. Tiba-tiba orang ini katakan, Allahu Akbar, dia rukuk. Dia sedang sholat ya, dia sedang sholat. Nah, asalnya begini. Nah teman-teman, dari peristiwa tadi, turun Quran surah Hud ayat ke-114 tadi, Nabi kemudian mencontohkan sholat dengan mengangkat tangan, bertakbir, tangan kiri ditutup begini, tangan kanan disimpan begini. Kenapa kini didahulukan? Hadis riwayat Muslim yang lebih cepat saja. Kalau Anda belajar Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-6, posisi paling kanan ya, dari atas ya. Itu rahasianya dari situ, hikmahnya atau esensinya. Dan sini, kenapa tangan kiri didahulukan? Ingin memberikan kesan kepada kita bahwa, mohon izin, kalau kita umumnya melihat kebaikan dengan keburukan, kalau yang kurang bagus itu diilustrasikan dengan yang mana? Aliran kiri, pemikiran kiri, cenderung kurang baik ya. Yang baik-baik kanan. Kenapa kiri didahulukan? Ingin memberikan kesan bahwa, mohon maaf, umumnya manusia tidak ada yang lepas dari kesalahan. Tidak ada manusia sempurna. Kalau Anda orang soleh sekarang, orang baik sekarang, belum tentu punya masa lalu yang tidak yang baik juga. Ya, mungkin punya masa lalu yang kelam. Seperti halnya pendosa sekarang selalu punya kesempatan untuk bertobat. Jadi kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh memperbanyak kebaikan, sepatutnya berlomba dengan para pendosa untuk bertobat. Jelas ya? Jadi tutup tangan begini, memberikan kesan bahwa tidak ada manusia sempurna. Tapi kalau Anda pernah berbuat salah, cepat tutup dengan kebaikan. Jangan biarkan kesalahan itu terus gitu kan, hadir dalam kehidupan. Yang kecil jangan diperbesar, cepat tutup. Demi Allah saya katakan, banyak orang-orang bermasalah masa lalu, ternyata tidak pernah diungkap kesalahannya saat ini ketika dia bisa menutupi. Dia berubah menjadi orang baik. Bahkan sebagian mereka ada yang jadi ustaz, ada yang jadi ulama, Masya Allah. Ya, dan itu luar biasa. Ketika diungkap kekurangannya pun bukan menjadi aib, tapi menjadi ibrah, ya, ibrah, pesan-pesan kebaikan yang bisa kita belajar dari situ. Ya. Ada orang-orang yang ketika berbuat salah kan menjadi aib ya, diungkap lagi. Coba silakan ya. Ketika ada orang punya salah, ketika disebutkan, tiba-tiba kesalahan lainnya ikut. Ini ikut. Tapi orang-orang baik ketika diungkap kesalahannya masa lalu, selalu menjadikan pesan-pesan kebaikan untuk diteladani. Apa yang menyebabkan orang seringkali salah? Ternyata bukan fisiknya, tapi ketidakmampuannya mengendalikan jiwanya, kalbunya. Karena di dalam sudur ini ada nafsu. Dan nafsu cenderung membawa kepada keburukan. Quran surah ke-12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Wa ma ubari'un nafsi, kita tidak bisa menyucikan diri kita. Innan nafsa, karena ada nafsu dalam jiwa, la ammaratun bisu, yang mengarah pada keburukan. Nah, saya tutup sebentar. Lihat sini ya. Nafsu itu cenderung membawa sifat buruk. Misal, ya, ada namanya amarah. Ya, ingin marah misalnya. Kalau dari nafsu ini disebarkan kepada tangan, tangan bisa tiba-tiba bergetar, mukul. Ke mata melotot, saya kan sambil marahin MUI misalnya, nah itu kan persoalan lain ya. Misal itu naik ke atas ya. Bisa. Kemudian kaki tiba-tiba bergerak, tendang sesuatu ya. Baik, teman-teman sekalian, kalau ini sudah tembus ke tangan, mulai ke mata, ada respon, maka respon dari nafsu ini disebut dengan su namanya. Su'ud. Lantas waktu kita mau habis, pancarannya disebut dengan fujur. Fujur, jadi ada fajar, ada fujur, itu beda. Kalau fajar itu pancaran kebaikan. Fajar, infajar, pancaran kebaikan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 60, posisi paling kanan, di atas sedikit ke tengah. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 ayat. Umatnya Musa minta kepada Musa, tolong sampaikan pada Allah, minta air.
Allah berfirman, Musa pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat, tongkat kayu, pukulkan ke batu. Kalau bukan mukjizat, kayu yang kalah oleh batu. Ya, pukulkan tongkatmu yang kayu kepada batu, akan memancar 12 mata air. 12 mata air. Ya. Anda bukan nabi, bukan rasul, tongkat Anda bukan mukjizat. Anda punya tongkat emas, silahkan pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Ya. Beda ya, main. Ada pelan sedikit. Baik teman-teman, pukulkan ke batu, keluar 12 mata air memancar. Sesuatu yang memancar dari sumbernya kebaikan disebut infajar atau naum, terpancar dari lubuk Anda yang paling dalam, lubuk hati, pancaran keimanan. Dan respon itu. Tapi kalau yang terpancar keburukan, ya memancar keburukan disebut dengan fujur. Fujur dari nafsu memancar keburukan disebut dengan fujur. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Saya cepat karena mau habis. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujur. Maka memancar dari sini nih. Ya, kalau ada sifat iri hati masuk ke wajah jadi nggak enakan. Lihat Anda tiba-tiba minggir, ya, kumpul tiba-tiba menghindar, ketemu di jalan tiba-tiba cari jalan yang lain, kakinya melewat, pancarannya disebut dengan fujur. Kalau sudah masuk ke organ tubuh disebut dengan su. Jadi semuanya sumbernya dari sini. Ya. Maaf, kalau Anda lewat, duduk, ada teman Anda lewat tidak menyapa, Anda marah. Sebetulnya marah Anda ini bukan dikarenakan temannya lewat tidak menyapa, bukan. Karena Anda tidak mampu mengelola keadaan jiwa Anda. Kalau prasangka baik kita bisa dikelola, hati kita dikelola, nggak akan ada sifat respon marah seperti itu, nggak ada. Pasti Anda berpikir positif. Oh, barangkali tidak nyapa, sedang buru-buru, atau sedang sakit gigi, macam-macam, gitu kan? Bisa terjadi. Karena itu saya tutup dengan hadis Nabi. Inna fil jasadi mudghatan, saya akhiri. Di dalam tubuh kita ada sekerat daging. Idza salahat, kalau itu dipelihara dengan baik, pegang dengan baik, genggam. Salahal jasadu kullu, maka pancaran kebaikan akan memancar pada seluruh elemen anggota tubuh kita. Kalau hati Anda baik, maka lisan Anda baik, mata Anda baik. Ya, jadi orang-orang yang mencela itu menunjukkan hatinya ada kotoran. Orang-orang lihat tayangan yang buruk menunjukkan di hatinya ada penyakit. Fi qulubihim marad, Al-Baqarah 1. Wa idza fasadat, tapi kalau ini goyah, rusak, fasadal jasadu kullu, maka yang ditransfer akan keburukan-keburukan pada seluruh anggota tubuh kita. Karena itulah setiap Anda sholat, Anda selesai evaluasi diri. Apa yang salah dalam sholat Anda yang Anda bawa dalam sholat. Jadi saya tutup, ketika Anda mulai bertakbir tangan begini, itu yang dituntunkan oleh Nabi. Coba rasakan Anda bawa kesalahan dan dosa apa sampai Anda bertakbir seperti itu, sampai harus Anda jaga keadaan jiwa Anda. Disitulah kemudian Anda bisa mengucapkan doa iftitah yang dicontohkan oleh Nabi, yang saat Anda ucapkan itu bisa terampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan kalau Anda benar membacakannya. Apa doanya, seperti apa melafazkannya, bagaimana cara kita memaknainya. Kita berjumpa di pertemuan yang berikutnya, insyaallah. Kita dulu sampai sini ya.